Silent Disc. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Ayo kawan, kita masuk ke SMK. Ayo teman bersekolah kejuruan agar menjadi tenaga yang ahli, bersemangat dan berinovatif. Didukung sumber dayanya yang ahli, dibina pemerintah yang peduli untuk mencetak tenaga yang handal, mampu di semua bidang teknik. Kami mandiri dan siap bekerja, kompetitif dan bertanggung jawab. Dan kami siap bersaing yang sehat, mewujudkan visi dan misi. Kawan-kawan semangat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur, sekolah tempatku menimba ilmu, agar ku bertambah wawasan luas, menjadi teknisi yang hebat. Kami mandiri dan siap. Oke, silakan kalian kerjakan sesuai yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, usahakan dengan semaksimal mungkin. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prianto. Saat ini saya diberi tugas sebagai Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan. Dulu berdiri pada tahun 2011, di mana jumlah rombelnya masih 2 rombel. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya TKJ menjadi 6 rombel, di mana setiap satu angkatan terdiri dari 2 rombel, kelas 10, 11, 12, masing-masing 2 rombel, hingga total menjadi 6 rombel. Pada tahun 2022-2023, TKJ bertransformasi menjadi TJKT, yaitu Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, di mana saat ini jumlah rombelnya terdiri dari 9 rombel, di mana setiap angkatan atau setiap kelas terdiri dari 3 rombel, di mana kelas 10 3 rombel, kelas 11 3 rombel, dan kelas 12 3 rombel. Adapun visi misi jurusan TJKT, visinya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, mandiri, disiplin, bersih, bertanggung jawab, dan berjiwa wirausaha yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misinya, yang pertama, menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan kerohanian kepada seluruh sivitas TJKT. 2. Memberikan pelayanan prima kepada peserta didik dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung kompetensi. Yang ketiga, menumbuhkan disiplin, bersih, dan tanggung jawab baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghasilkan sebuah karya baik mandiri maupun kelompok yang berkaitan dengan kompetensi keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Untuk pembelajaran di TKJ sesuai dengan kurikulum dari pemerintah. Yang pertama, untuk kelas 10 di TJKT itu yang pertama diajarkan tentang proses profesi, yaitu tentang kewirausahaan TJKT yang berhubungan dengan jurusan. Lalu juga diajarkan tentang keselamatan kerja dan budaya kerja. Lalu pengenalan tentang jaringan dan juga alat ukur. Itu materi untuk di kelas 10. Lalu di kelas 11, peserta didik akan diajarkan tentang perencanaan dan pengelamatan jaringan. Lalu juga pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan, baik itu jaringan LAN, MAN, WAN, dan jaringan nirkabel. Lalu untuk di kelas 12, peserta didik akan belajar tentang administrasi server jaringan dan juga keamanan
jaringan. Yang ahli, bersemangat dan berinovatif. Didukung sumber dayanya yang ahli, dibina pemerintah yang peduli untuk mencetak tenaga yang handal, mampu di semua bidang teknik. Kami mandiri dan siap bekerja, kompetitif dan bertanggung jawab. Dan kami siap bersaing yang sehat, mewujudkan visi dan misi. Kawan-kawan semangat. Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Di tahun 2023 kita telah melakukan kerjasama yang pertama dengan PT Bonet Utama, yang kedua dengan PT Persauran Global Data Trans atau HSPNet, dan yang terakhir itu yang ketiga yaitu PT Integrasi Data Nusantara atau DN.id di tahun 2022. Selanjutnya prestasi yang didapatkan di jurusan TJKT adalah yang pertama juara 2 lomba kompetisi siswa se-Kabupaten Bogor bidang lomba Cyber Security tahun 2023. Yang kedua juara 2 lomba kompetisi siswa se-Kabupaten Bogor bidang lomba IT Network Sistem Administrasi pada tahun 2022. Yang ketiga, juara 3 lomba kompetisi siswa se-Kabupaten Bogor bidang lomba IT Network Sistem Administrasi pada tahun 2021. Peluang kerja di jurusan TJKT adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrator jaringan komputer. Yang kedua, teknisi jaringan komputer. Yang ketiga, teknisi komputer dan jaringan. Yang keempat, NOC atau Network Operating Center. Yang kelima, sistem admin. Yang keenam, operation IT. Yang ketujuh, data entry. Dan yang ke-8, operator. Berikutnya, program jangka pendek dan jangka panjang jurusan TJKT. Program jangka pendeknya, yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti kegiatan kerohanian. Yang kedua, menumbuhkan disiplin dan bertanggung jawab kepada sivitas peserta didik TJKT. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dalam keselamatan kerja dan budaya kerja saat melaksanakan praktik. Adapun program jangka panjangnya adalah yang pertama, meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kompetensi peserta didik. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelatihan dari dunia industri untuk peningkatan kompetensi bagi sivitas TJKT. Yang ketiga, penempatan PKL atau magang untuk sivitas TJKT pada perusahaan nasional maupun multinasional. Ada beberapa hasil karya siswa yang dihasilkan baik mandiri maupun berkelompok di jurusan TJKT pada tahun ini adalah yang pertama, Smart Transcard atau tempat sampah otomatis. Yang kedua, Smart Garden atau penyiraman tanaman otomatis. Yang ketiga, Electronic Automation System Lamp atau lampu otomatis Smart Home. Itu adalah 3 hasil karya di jurusan TJKT pada tahun ini. Pesan saya untuk peserta didik jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, gapailah cita-citamu dengan penuh semangat, dasari usahamu dengan kejujuran dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teknik komputer jaringan, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Menjadi tenaga yang ahli, bersemangat dan berinovatif. Didukung sumber dayanya yang ahli, dibina pemerintah yang peduli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Nani dari SMKN 1 Gunung Sindur. Di sini saya
berjurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya kelas 2 SMK dan alasan saya masuk Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi adalah karena ketertarikan saya pada bidang teknologi dan melihat dari era digital ini yang dimana seluruh kehidupan kita sudah terpengaruh oleh teknologi. Dan masuk ke dalam jurusan Teknik Jaringan Komputer adalah langkah awal saya dalam menggeluti dunia teknologi. Adapun untuk sistem KBM di sini ada dua. Yang pertama ada sistem teori dan yang kedua ada sistem praktek. Untuk sistem teori di sini para guru akan mengajarkan sampai murid-murid benar-benar paham mengenai materi yang akan kita pelajari. Adapun yang kedua adalah sistem praktek, di mana para murid akan mempraktekkan atau mengimplementasikan dari materi yang sudah mereka pahami. Adapun untuk fasilitas-fasilitas yang tersedia di sini sudah sesuai dengan standar yang ada dalam pembelajaran. Ada mulai untuk di labnya di sini tersedia beberapa PC lengkap dengan alat jaringannya seperti router, access point, telepon, bahkan kabel dan internet pun sudah tersedia. Yang kedua juga ada fiber optik lengkap dengan splicer, lengkap dengan OPM, dengan alat potongnya semua sudah tersedia, bahkan dengan kotak P3K-nya. Kemudian untuk pemasangan instalasi jaringan, di sini juga tersedia tentang tower jaringan beserta dengan safety belt dan safety shoes. Menjadi alumni berinfrastruktur